Kalau dari aku sendiri, film ini tuh pingin ngasih tahu khususnya buat kita lah para remaja yang bentar lagi kan mau beranjak dewasa, harus punya karakter yang tangguh. Satu, tangguh, terus dia harus bekerja keras, terus jangan takut mencoba hal baru, jangan takut coba itu, terus jangan pernah takut untuk gagal, karena pasti di dalam hidup kita tuh ada apesnya lah, ada gagalnya, ada gitunya. Cuman gimana sih cara kita buat dari gagal itu kita bangkit, mau nunjukin tuh proses. Kalau sukses, untuk jadi sukses itu pasti ada tahap gagalnya dulu gitu. Jadi orang sukses mana gitu yang gak pernah gagal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang wargi Libels. Kembali lagi bersama Libels Podcast bersama saya Teddy Heriadi alias Bang Ted. Nah, pada kesempatan podcast kali ini saya sudah ditemani oleh dua orang. Ini dari kelas 12 IPS 2 ya. Di sini sebelah kiri saya ada Alia Khairunisa. Hai. Nah, sebelah kanan saya ada Felisa Salsabila. Jadi begini wargi Libels, dua orang ini perwakilan dari kelas 12 IPS 2 yang mana beberapa minggu yang lalu sudah menayangkan film sebagai project based learning ya, yang filmnya berjudul Petir karya 12 IPS 2 yang diadaptasi dari novel karya Dewi Lestari. Nah, untuk lebih jelasnya kita gali bagaimana pengalaman anak-anak, bagaimana prosesnya, bagaimana jatuh bangunnya mereka saat menggarap proses ini. Kita langsung tanya saja nih. Oh ya, pertama nanya dulu nih untuk Alia, sebagai apa sih project ini? Di project ini aku berperan jadi scriptwriter sama director. Wow, scriptwriter sama director ya. Untuk Felisa sendiri jadi apa nih? Aku di sini jadi Elektra sebagai pemeran utama. Oh, pemeran utamanya itu namanya Elektra. Ya. Jadi dua anak berbakat ini kita tanya-tanya nih. Mau nanya dulu nih, pertama ke nanti bisa dibantu jawabnya. Apa sih yang melatar belakangi kalian untuk membuat project film ini? Dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh? Oke. Mungkin dari kita yang melatar belakangin kenapa sih kita kayak seambis ini gitu ya buat ngejalanin project ini. Yang pertama karena kita juga pengen ngebuktiin lah gitu kalau misalkan IPS 2 juga bisa berkarya gitu lewat project ini. Kebetulan kan ini juga salah satu project akhir ya Pak ya, sebelum kita lulus. Kita tuh punya semangat, punya ambisi besar lah, pingin ngebangun nama IPS 2 gitu. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar persiapan bahwa kalian itu akan menghadapi PJBL saja gitu. Apakah itu juga jadi salah satu yang melatar belakanginya? Iya, selain karena PJBL juga, kita juga ya pengen berkarya gitu Pak. Nunjukin hasil karya yang punya di IPS 2. Oh gitu. Tapi kenapa harus film? Nah itu, kenapa harus film? Mungkin dari Felisa bagaimana? Kenapa harus film? Karena ngerasanya sih yang cocok di situ ya untuk
banyak challenge-nya mungkin di film. Kalau misalkan sebenarnya waktu itu sempat ada 2 pilihan sih, kayak drama sama film, cuman yang lebih menarik anak-anaknya tuh lebih ke film gitu. Terus mungkin mau nambahin juga kalau di film itu kenapa keuntungannya kita bisa ngeliat lagi gitu Pak, bisa dilihat berulang-ulang. Kalau film gitu kan gitu. Ada kenangannya buat Fisiknya lah gitu, ada kenangan. Ada kenangannya, jadi setelah kegiatannya selesai diselenggarakan ada dokumentasi Gitu. untuk personal atau untuk kelasnya begitu. Oke, baik. Terus ini kan film Petir ini itu diadaptasi dari novel. Nah, boleh dong ceritakan sinopsisnya dulu bagaimana untuk Petir dari mungkin dari Alia juga ya sebagai director. Ya, kalau misalkan novel Petir ini nyeritain tentang gadis lah yang bernama Elektra. Dia ini udah ditinggalin meninggal sama ayahnya, juga ditinggal nikah sama kakaknya namanya Wati. Terus kan dia juga harus bertahan hidup gitu Pak. Karena dia tinggal sendiri kan sekarang, jadi mau gak mau dia harus cari kerja. Terus pernah gagal juga, sampai akhirnya dia ngebangun bisnis sama teman-temannya gitu. Jadi si tokoh Elektra itu maksudnya yang gadis yang strike terhadap hidupnya itu ya. Jadi pada intinya mah menjelaskan, mengisahkan gadis bernama Elektra yang berjuang bertahan hidup lah. Nah, terus saya mau nanya ke Felisa sekarang sebagai mungkin dikatakan aktris ya sekarang. belum jadi aktris. Ya Udah dong. semoga ya. Seniman. Sosok Elektra sendiri itu yang ada dalam bayangan Felisa itu sebagai orang yang memerankan Elektra tuh bagaimana? Ada kesan kah? Ada apa? Kalau Elektra sendiri tuh sebenarnya kayak lucu aja sih ya kalau misalkan dilihat-lihat. Soalnya anaknya tuh aktif, terus berekspresi juga, nggak yang malu-malu, nggak yang jaga image gitu. Terus gampang berbaur juga sama orang-orang gitu. Jadi bikin dia gampang untuk lebih sukses lagi lah. Oh gitu ya. Jadi inspiring juga kan tokoh Elektra itu ya. Saya juga pernah membaca novelnya ya, Wargi Libels. Jadi novel Petir ini memang novel yang menurut saya itu sangat inspiratif bagi anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Apalagi ini yang diangkat soal entrepreneur kan, yang mana ini sama dengan visi misi sekolah sebenarnya ini. Jadi kesamaan antara pesan di novel dengan visi misi sekolah itu adalah sebuah kesengajaan tidak menurut kalian ini? Kebetulan ya. Kebetulan juga. Oke. Sekarang nih ke Alia lagi deh ya. Kayaknya Alia jadi orang kayaknya sosok penting juga ya di sini di belakang kamera. Nanti ceritain galak-galaknya Alia gimana. Bapak aku nggak. Oke, Alia bisa ceritain dong proses bagaimana itu mengalihwahanakan dari novel ke skrip film. Nah, itu prosesnya berapa lama, terus kendalanya apa? Boleh diceritain lah. Prosesnya lama juga ya kalau buat penulisan skrip gitu, karena aku juga awalnya nggak bisa, makan waktu juga hampir sebulan atau 2 bulan lah, karena kan aku juga harus baca bukunya dulu. Terus udah baca buku juga kan nggak bisa langsung kita susun jadi skrip gitu. Kita juga harus kayak nge-analisis lah, kayak setiap karakter tuh gimana, terus fisiologisnya kayak gitu-gitunya kita harus telaah lah. Udah dari situ aku juga dikasih tahu sama Pak Teddy gimana sih cara buat skrip. Itu aku suruh nonton tuh di YouTube-nya Raditya Dika cara pembuatan skrip. Dari situ aku mulai nge-skrip lagi tuh, dibantu juga sama teman-teman. Kendalanya sih ya lebih ke ya nulisnya kan susah ya gitu. Nulis tuh lebih di situ sih Pak. Sama harus muter otak juga gimana ini caranya dari novel ini ke film tuh menarik gitu Pak. Terus kan kalau novel tuh panjang, gimana kita kemasnya di film itu jadi misalkan sekian menit, jadi pokoknya dikompres gitu. Itu terus untuk selama proses syuting
Kita juga kendalanya banyak sih, cuman alhamdulillah kita ngejalanin syuting tuh 7 hari ya Pel ya. Tahan, Oke. tahan dulu. Coba begini nih. Biasanya ada hal-hal yang memang ini menjadi pertanyaan orang banyak ya. Kalau misalnya membuat film yang based on novel atau based on other story ya, di secara tertulis itu, biasanya banyak yang komentar, oh di bukunya begini terus sudah difilmkan jadi begitu gitu kan ya. Apakah ada antisipasi ke situ nggak saat menulis scriptwriter? Iya sih, ada sempet juga kekhawatiran gitu, takutnya gak sesuai ekspektasi orang. Misalkan orang-orang yang baca novel petir ini ada kan dari kelas 10, takutnya pas nonton tuh kok beda gitu, takutnya gitu. Cuman dari aku sendiri sebagai scriptwriter berusaha mengemas novel ini sedemikian rupa, sebagus mungkin untuk ke filmnya. Kemungkinan 80% sama lah kayak di novel. Nah, 80% ya lumayan lumayan kredibel lah ya, Wargi Libels 80%. Karena ya saya pun sebagai guru bahasa Indonesia, kemudian dosen juga, waktu saya kuliah zaman dulu, perbedaan antara dari novel ke buku itu, novel ke buku, kok novel ke buku sih? Dari novel ke film itu memang mengalami perubahan-perubahan apa saja gitu, dan itu disesuaikan dengan kira-kira nanti yang nonton itu siapa gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke, aku panggilnya Elektra aja nih ya, karena setelah penayangan itu, setelah syuting itu Elektranya masih nempel ya. Masih nempel ya ternyata. Nah, Felisa atau Elektra, ada nggak latihan-latihan khusus untuk mendalami peran itu? Ada ya sebenarnya, sebelum kita mulai syuting yang 7 hari itu, persiapan sekitar 2 bulan sebulanan itu tuh kita latihan semua gitu. Jadi pendalaman karakter, terus hafalan skrip, terus juga chemistry bangun sama yang lain juga. Pokoknya setiap hari setelah pulang sekolah benar-benar itu latihan sebagai Elektra gitu di situ. Jadi emang udah menanamkan dalam diri, nih gue udah bukan Felisa, aku tuh udah jadi Elektra gitu, Ya. setiap hari gitu. Iya. Pokoknya pas syuting udah jadi Elektra aja gitu. Oh iya. Harus jadi Elektra. Oh ya, Wargi Libels ini sekedar informasi juga, karena kebetulan saya yang ngebimbing. Saya itu pernah mengajarkan bagaimana analisis karakter ya. Dalam novel itu kita pakai teori yang saya lupa teorinya apa. Tapi untuk analisis karakternya itu ada analisis fisiologis. Jadi bagaimana perawakannya, berapa umurnya, rambutnya warna apa, pakaian apa yang sering dipakai, itu analisis fisiologis. Nah, terus ada analisis psikologi. Psikologis itu apa? Jelaskan ayo psikologis. Psikologis itu lebih ke dia tuh wataknya gimana, misalkan pendiam atau misalkan cerewet, tengil gitu-gitu. Lebih ke sifat. Nah, ada lagi satu lagi tuh sosiologis. Nah, sosiologis. Oke, dari Felisa boleh dijelaskan tuh sosiologi yang ini. Sosiologis gimana? Dari lingkungan sosialnya. Soalnya kayak dibantu ya Pak ya? Ya, dibantu. Jadi kalau sosiologis itu kayak misalkan kayak kedekatan dia sama karakter lain, keterkaitannya tuh gimana, misalkan ini Wati ini kan sama Elektra keluarga gitu. Terus misalkan dia pekerjaannya apa, ini gitu. Oh iya, jadi lebih ke lingkungan sosial. Jadi itu ya, Wargi Libels. Jadi sekedar informasi, ada sebuah teori untuk menganalisis karakter. Itu ada fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Psikologis itu lebih ke watak, sikap, kemudian bagaimana sisi psikologis si tokoh tersebut ya. Fisiologis lebih ke arah visualnya. Apakah dia umurnya 60 tahun, 70 tahun, terus masih muda kah 25 tahun gitu ya, pakaiannya seperti apa, apakah di mukanya ada sejenis tanda lahir atau apa begitu ya. Itu fisiologis. Dan sosiologis adalah hubungan atau keterikatan si tokoh tersebut dengan lingkungannya, mau itu dengan keluarga, dengan pekerjaannya begitu. Nah, itulah ilmunya ya. Baik,
ke Elektra lagi deh. Ada deg-degan, tahu. Elektra lagi nih. Jadi waduh, expect banget nih ketemu aktris ya. Terus apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Elektra dalam novel ya, dan sekarang udah jadi film oleh kelas 12 IPS 2. Apa yang ingin disampaikan oleh Elektra kepada penonton tuh apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Felisa sendiri? Jadi kalau misalnya dari menurut aku sendiri mah, Elektra tuh kayak mau nyampein kalau misalkan kamu jatuh itu bukan berarti kamu berhenti di situ gitu. Jadi jangan takut untuk kamu bangkit lagi dengan adanya relasi yang kamu punya. Jangan takut buat ngambil keputusan juga gitu. Berani aja untuk melangkah lebih maju lagi. Tuh. Kamu nih udah berperan jadi Elektra tuh ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Felisa tadi tentang karakter Elektra, terus pesan yang akan disampaikan oleh Elektra itu apa tadi ya. Nah itu berdampak gak setelah syuting tuh ternyata kamu pun bisa bersikap seperti Elektra sampai sekarang? Ya cukup sedikit berdampak ya. Kadang kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan Elektra yang pas syuting itu masih ke bawah sekarang gitu. Sifat-sifatnya tuh ya karena 11-12 jadi nempel lah gitu. Sikapnya juga. Oh ya begitu ya. Ya alhamdulillah ya buat saya, karena Elektra itu sosok yang inspiratif di novel Petir tersebut, kemudian diperankan oleh Felisa. Ya semoga Felisa pun menyampaikan apa yang diinginkan oleh Elektra kepada orang lain dengan sikap kesehariannya begitu. Nah, nanya lagi nih, sebelumnya kita minum dulu. Ini ada mocha latte ya. Ya. Tunggu, ini katanya sponsor. Ya, sponsor dari project kita. Hebat, ini kegiatan udah menjaring sponsor ya. Jadi Wargi Libels boleh belajar kepada teman-teman di sini atau kelas 12 IPS 2 yang lainnya untuk menggait sponsor tuh seperti apa. Nanti kita ceritain sedikit lah ya. Mereka entah sama Ayah atau sama Felisa tentang sponsorship. Minum dulu. Ya kanan dong. Tanda mau. Mantap Enak. banget ini. Enak loh. Nih, ke Ayah lagi deh. Tadi dibahas tentang script writer sudah, ya sekarang ke directornya nih, ya. Ya. Misalnya proses menulis skrip sudah selesai, terus langsung ke casting. Ada metode castingnya seperti apa? Soalnya diceritain lah. Ya. Ada di situ metode castingnya, kita ada yang pertama ke anak-anaknya buat video dulu Pak. Dia bebas mau jadi karakter apa itu, mereka bikin video dulu, nanti kita analisis gimana sih reaksi mereka tuh terhadap kamera tuh gimana. Itu satu, karena kan ini mau jadi film ya Pak ya, jadi jangan kagok sama kamera, itu kita mau lihat dari situnya. Terus yang kedua ada casting komposisi juga. Jadi setelah dikumpulin tuh video-videonya, anak-anaknya juga dikumpulin, kita sanding-sandingin satu-satu. Misalkan yang casting Elektra siapa aja, Evel, Zahwa gitu disandingin. Oke, kita analisis di situ siapa sih yang paling cocok. Terus juga sama teman-temannya Elektra, pokoknya semuanya disanding-sandingin Pak, setiap karakternya. Kayak gitu. Jadi selain kemampuan berdialog di depan kamera, itu apa kayak postur itu tuh ngaruh ya? Taruh. Jadi harus kita lihat lah gitu Pak yang cocok tuh siapa. Kalau misalkan Etra nih sama Wati kan adik kakak, gak mungkin kan kita yang kelihatan jomplang banget gitu, maaf gitu ya. Mau gak mau harus yang emang rada setipe gitu. Oh gitu. Oh jadi lama dong itu prosesnya? Sehari ya. Kalau untuk casting komposisi 1 hari. Kalau misalkan untuk video 3 atau 4 harian lah Pak. Oh jadi tahapannya itu si anak-anak membuat video dulu terlebih dahulu. Video tentang menceritakan karakter. Oh misalnya nih Felisa mau jadi Elektra, dia cerita Elektra ya, itu kayak gimana gitu. Udah itu dipanggil 1 hari, dipanggil kemudian
disanding-sandingkan gitu komposisi, namanya casting komposisi. Nah itu Wargi Libels casting tuh ada beberapa tahap ya. Ada casting eksistensi diri misalnya bisa disebut seperti itu dengan membuat video, karena tadi seorang direkturnya bercerita bahwa anak-anak itu akan berekspresi di depan kamera, maka visualnya pun si direkturnya pun akan menyeleksi bagaimana ekspresi mereka di depan kamera. Jadi triknya begitu ya. Iya. Nah itu triknya. Sama ada satu lagi. Setelah 2 itu kita juga ada wawancara. Ya, wawancara setelah casting komposisi ada 1 hari kita wawancara semua untuk kesanggupan mereka kalau misalkan seandainya terpilih atau nggak terpilih jadi karakter itu. Oh iya, itu penting juga ya. Banget. Penting juga karena nanti prosesnya jangan sampai ngaku siap ternyata nggak siap gitu kan. Terus ngaku nggak siap ternyata ketika diuji bisa gitu kan ya. Jadi memang harus ada wawancara begitu. Nah, masih ke casting ya. Kita coba nih ke Felisa tanya nih. Kok Felisa milih jadi Elektra sih? Apakah ada tokoh lain yang dipilih sama Felisa gitu? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi pas pertama kali casting itu langsung aku pilih Elektra. Kenapa? Karena sempat baca juga ya si novelnya sedikit. Terus dari teman-teman juga dibilang kalau misalkan karakter aku atau misalkan visual aku teh ada mirip ke Elektra gitu katanya. Karena nggak ada pilihan lain, mungkin pengennya ikut Wati juga, tapi lebih ke Elektra aja karena Mbak Wati juga udah ada beberapa ya waktu itu. Di pas dipilih Elektra ternyata kepilih beneran. Kepilih beneran. Tapi kan sekarang udah jadi artis, mungkin di sekolah Tete Elektra, Awas nyetrum. awas nyetrum gitu ya. Aku lebih sering dipanggil Teteh Petir. Aku sering dipanggil Teteh Petir daripada Elektra. Tete Petir. Oh ya, sebelumnya ini novel Petir ini udah difilmin sih? Udah difilmin belum sih sama? Oh belum. Jadi kalian baru pertama nih? Ya, Hebat nih, hebat banget Wargi Libels. Oh ya, mungkin agak sedikit flashback, itu melakukan perizinan nggak kepada Dewi Lestarinya sebagai? tentu Pak. Kita pasti izin dulu karena kan yang namanya novel itu punya hak cipta ya Pak. Kita nggak bisa sembarangan juga buat ngefilmin gitu. Jadi harus izin dulu. Dan kita izin juga. Tapi diizinkan ya. Alhamdulillahnya diizinkan ya teman-teman. Alhamdulillah. Itu ngasih nggak nanti filmnya kan sudah selesai nih ya, sudah jadi, bahkan sudah tayang kemarin, sudah disaksikan oleh Wargi Libels juga gitu kan. Nanti mau dikasih nggak itu Dewi Lestari? Iya, pasti kita kasih filenya. Kasih Nanti filenya ya. Ya, kirim Ya. dari flash disk gitu ke Pangeran Devi. Nggak dong, kirim mah. Kan kirim email ke flash disk gitu. Oh jadi bentuknya fisik ya, Iya, biar bentuknya fisik. ada apa gitu ya, ada kesan, Ada pesan-pesan. ada pesan-pesannya, ada kesan apa ya, niatnya gitu. Sebagai simbol juga kan. Oh iya, bagus deh kalau gitu ya. Itu bagian dari etika ya Wargi Libels. Baik nih, kita lanjut ke tadi casting ya. Terus ke proses nih. Pertama sebenarnya ini kalau biasanya di film itu ada tim film ya yang dipimpin oleh seorang sutradara. Kemudian ada tim di belakang kamera lah gitu, atau apa istilahnya yang dipimpin sama produser atau pimpinan produksi. Nah gitu, kalian mengerti gak? Ini kan kalau misalnya director sama peran itu kan di depan kamera ya. Ada nggak ngerti-ngerti sedikit persoalan yang di belakang kameranya, keproduksiannya gitu? Ya. Awalnya kita juga sempat bingung Pak. Kayak ini antara Pimpro sama pemimpin film tuh Tuker ya. sempet kayak bingung ini tuh gimana sih gitu. Tapi akhirnya mah ada misalkan kayak aktor gitu-gitu emang kan di layar, di belakang layarnya kayak logistik, terus sekretaris yang gitu ada. Jadi kita bagi juga, ada tim produksi, ada tim film juga. Kalau misalkan tim film ya yang untuk syuting gitu. Kalau misalkan lain-lain kayak sekretaris yang gitu kan mencakup semua hal. Jadi ada beda gitu. Oke, ini nih saya mau tanya, mungkin ini penting juga untuk Wargi Libels.
karena nanti ujungnya adalah sebuah kegiatan, ya, ujungnya adalah sebuah kegiatan dan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Otomatis kan pasti ada birokrasi untuk mendapatkan perizinan. Nah, kalian boleh diceritakan apa yang kalian tahu proses perizinannya seperti apa sih? Kalau proses perizinan sendiri, yang pertama kita juga harus ke sekolah ya Pak ya, izin ke sekolah, harus ngunjungin satu persatu dari Wakasek. Ya, tapi sebelum itu, oh ya, presentasi. Ini kita juga ngundang, maaf ya Pak, ngundang Wakasek, ngundang guru-guru yang ngajar 12 IPS 2 untuk menyaksikan presentasi kita. Jadi kita bakal ngepresentasiin gitu tentang proyek ini, kenapa proyek ini penting, terus sebagai permohonan izin lah proyek ini agar diizinkan gitu pertama-tamanya. Proposal juga, Ya, ada proposal. surat undangan juga. Ya, bagus sih seperti itu. Jadi jalur birokrasi yang berlaku di mana kalian tempati itu harus Ikuti. Ya, harus diikuti ya wargi Libels itu. Nanti boleh tanya-tanya ke rekan-rekan ini nih. Nah, ini sedikit cerita, ini unik. Kebetulan saya juga ngajar ya di 12 IPS 2. Ini mungkin sedikit agak jauh dari proses ya. Tapi ini kayaknya bagian dari proses deh. Begini wargi Libels. Dari semester kemarin itu saya sudah mengajar 12 IPS 2 yang terkenal aktif, terkenal sekalinya aktif banget, sekalinya malas juga gitu ya. Dan ada suatu saat saya ngajar masuk kelas. Keadaan kelas itu biasanya rame itu tiba-tiba sepi dan situ pada nangis semuanya. Nah, itu kan pasti di tengah proses ini mungkin 2 orang ini ya masih termasuk yang nangis itu, pengen tahu dong perasaannya nangis itu kenapa sih dari Felisa nih. Kalau dari aku sendiri sih kayak ngerasa sedih aja gitu ngelihat teman-teman ya, karena udah banyak pengorbanan lah yang mereka banyak effort yang udah mereka lakuin, tapi pada saat itu emang banyak stuck banget gitu di situ, banyak ngambang lah untuk semua keputusan lanjut atau enggaknya gitu untuk project ini. Emang sempat kepikiran ini akan tidak dilanjut gitu. Ya. Jadi maju ada risiko, mundur ada risiko, tapi masa kita diem aja gitu. Jadi bingung juga posisi itu. Itu yang membuat nangis. Ya. Dan juga gini Pak, kita itu kan udah banyak calon sponsor, kita udah latihan pemeran. Kalau misalkan gak lanjut, Lebar banget ya. ya itu sayang banget prosesnya selama ini gitu. Oh gitu ya. Mungkin banyak pikiran, aduh apa yang harus aku jelasin ke sponsor gitu ya. Oh ya, persoalan orang tua ngedukung juga itu. Orang tua. Mendukung ya, bagus ya. Jadi wargi Libels, kegiatan apapun, kemudian tindakan apapun, kalau misalnya tidak ada izin orang tua tuh rasanya gimana ya kalau tidak ada izin. Tapi kalau ada izin orang tua, insya Allah lancar begitu. Nah, coba nih kita tanya lagi nih aktrisnya ya. Biasanya aktris kok malu-malu sih? Gak tahu. Deg-degan Pak. Deg-degan. Gak usah deg-degan sih. Untuk menjalin chemistry dengan tokoh lain ya, mungkin ya sebagai peran utama itu pasti porsinya banyak ya. Porsinya banyak, kemudian interaksi dengan tokoh lain pun itu banyak juga tokoh yang harus diajak ngobrol atau apa. Itu cara membangun chemistry-nya apakah metodenya dibuat sendiri oleh Felisa atau ada arahan dari sutradara? Kalau misalkan dari aku sendiri nggak banyak arahan sebenarnya, lebih ke kayak ngerasa ini jadi sebagai peran utama otomatis harus temenan sama semuanya, harus tahu semuanya, jadi aku ngedeketin diri sama yang lain gitu.
Jadi aku berusaha ngobrol, berusaha ngajak sharing lah ke mereka-merekanya juga. Terus kalau misalkan pergi kemana-mana, ayo ngajak bareng, kayak gitu-gitu. Lebih kayak dirangkul lagi aja gitu sama akunya. Gitu. Bener begitu, Ya. director? Sorry. Terus ditambah juga kan latihan pemeran juga kan Pak. Itu Iya. berdampak besar banget buat chemistry mereka tuh. Dari latihan pemeran itu tuh berdampak besar lah sama chemistry semuanya. Karena kan kalau latihan pemeran itu bener-bener langsung ke aslinya gitu, ke skripnya. Caranya gimana tuh latihan pemeranan? Maksudnya kan banyak ya metode-metode pemeranan itu. Kalau yang biasanya saya terapkan untuk latihan pemeranan di awal itu latihan imitasi. Latihan imitasi itu seperti kalau misalnya kita berperan sebagai, mohon maaf katakan ya, saya pernah bermain drama sebagai preman. Ya, saya tuh observasi preman-preman di terminal tuh seperti apa sih gitu. Dan saya tiru gaya hidupnya. Saya tiru tindakannya seperti apa. Seperti itu juga dilakukan. Ada Ada. kayak contohnya buat Iksan Alda. Iya, itu dia sampai cari di TikTok gitu, teman-teman juga pada bantuin kayak apa sih, tipe-tipe cowok yang rada-rada gitu lah mulai. Itu sampai ada referensinya gitu. Kalau misalkan yang biasa aku latihan sih lebih ke ini dulu ya, dimulai dari coba baca skrip dulu, terus kayak satu sama lain itu saling analisis. Kalau misalnya contoh aku ke lawan main aku empret ya, kayak oh tahu nih si empret tuh tipenya yang kayak aktif karena dia aslinya gak terlalu aktif banget. Jadi aku bantu buat nih kalau misalkan aktif tuh kayak gini, dibantu dicontohin gitu-gitu. Sama sutradara juga selalu dilihat kayak coba acting kayak gini atau nggak coba berekspresi kayak gini gitu, dibantuin diarahin gitu. Tapi sebelum itu juga kita pernah latihan ini ya, vokal kayak A, I, U artikulasi gitu, sama main games bareng-bareng. Kita main games kayak A, B, C, D. Ya, biar improve-nya makin dapet lah. Terus karena gamesnya ada, berarti kekompakan anak-anak ya, juga itu. terbentuk ya, begitu. Terus kebetulan nih Wargi Libel, saya juga memberikan saran bahwa latihan pemeranan itu kita harus yang namanya framing itu. Jadi maksudnya begini Wargi Libel, seandainya film Petir ini diperankan oleh aktris-aktris Indonesia, itu yang cocok jadi Elektra siapa, Empret siapa, Wijaya siapa gitu kan. Sehingga terbayang, biasanya di aktor itu, di si aktris itu pikirannya terbayang, oh Elektra tuh si ini nih, Natasha Wilona. Saya sarankan begitu, Elektra itu oh Natasha Wilona, karena kan tadi ada kajian fisiologis kan. Karena di novelnya juga seorang Elektra itu seorang Indonesia Tionghoa, Chinese ya gitu. Cindo. Kira-kira siapa gitu, coba oh Elektra Natasha Wilona, kemudian Wijaya bisa Arswendi Bening Suara misalnya gitu kan, artis-artis Indonesia. Nah itu terbayang, jadi survei juga film-film yang dibintangi oleh mereka. Oh begini, itu ngebantu nggak? Ngebantu. Jadi kita bisa ngelihat lah Pak, kalau misalkan nonton salah satu film mereka juga, oh dia tuh begini, berarti nanti bisa bukan ditiru ya, lebih ke jadi inspirasi buat pemeran-pemeran juga. Itu wardrobe-nya juga, terus kayak hairstyle itu penjelasannya dari mereka kan juga gitu. Sebenarnya itu bagian dari literasi ya, Wargi Libel. Bagian dari literasi, selain membaca novelnya, membaca apa yang sudah ditunjukkan oleh mereka gitu. Jadi pendidikannya di situ, pendidikan literasinya di situ. Oke. Nah, tadi sempat disinggung mengenai proses syuting. Ya. Biasanya proses syuting yang dilakukan oleh production house yang lain itu lama Wargi Libel, lama banget. Tapi kok ini bisa 7 hari? Bisa dong. Bisa 7 hari. Bisa 7 hari yang kok bisa sih 7 hari dengan durasi berapa menit? Kalau ini 55-an. Cuman kalau misalkan full itu sejam lebih. Oh jadi ada yang dipotong itu atau bagaimana? Ada yang karena terbatas juga kan waktunya, jadi ada yang lebih pendek, ada yang full version gitu. Yang fullnya itu berapa menit? 1 jam lebih dikit, 1 jam menit ya. Iya 64 menit. Nah, segitu kan.
64 menit 7 hari gitu. Ini kalau misalnya saya flashback ke film-film yang sudah tayang, film-film Indonesia itu contoh lah, ini KKN Desa Penari misalnya, Wargi Libels. KKN Desa Penari itu nggak sampai sebulan itu. Apa sih nyampe sebulan, maksudnya nyampe sebulan bahkan mungkin lebih ya, dengan durasi 1,5 jam atau lebih gitu ya. Begitu. Ini 1 jam 7 hari itu gimana? Coba ceritain. Ya pastinya itu karena sebelumnya kita sering latihan pemeran ya, itu betapa serba. Jadi pas kita syuting tuh udah nggak ada yang kaku-kaku lagi, jadi benar-benar tak gitu pas lagi syutingnya tuh. Kalau udah take, udah benar-benar cuma sekali take bisa gitu. Terus selanjutnya kita juga kan punya jadwal syuting Pak, yang itu tuh benar-benar mandu kita gitu loh. Kita punya target, misalkan sehari itu rata-rata 13 scene kalau nggak salah. Ya 13 atau 15. Ya segituan, rata-rata segituan. Terus kita juga satu itu kan tadi latihan pemeran, jadi kita udah nggak tanggung-tanggung lagi gitu kalau masalah acting. Terus ditambah kita juga kan ada sponsor dari ini Muhara Wedding Planner, itu ngebantu kita banget sih Pak. Kita belajar banyak gimana sih proses syuting yang biasanya tuh di film-film gede, sama untuk hari itu syutingnya tuh harusnya gimana gitu. Kita belajar banyak. Misalkan untuk kameramen ya Pak biar nggak tremor itu kan, kalau tangan gini tuh bisa tremor apa ya, ini harus gini. Iya, ini kan gini kadang tremor. Kalau misalkan itu kita belajar sama mereka harus gini caranya. Jadi si sikutnya gimana? Nih gitu. Nopal di sini. Oh, nempel ke badan. Iya. Gitu. Jadi nggak goyang-goyang kan, kalau ini kadang goyang gitu sebelah kalau ini. Pas itu kan mempengaruhi banget ya Pak, kalau misalkan tremor atau gimana mungkin akan gak sebagus itu lah filmnya. Ini masih sihir. Itu kita juga dibantu. Tapi benar juga memang Wargi Libels, saya juga dapat ilmunya. Wargi Libels di sini dapat ilmunya. Jadi proses perekaman ya, misalnya menggunakan kamera HP atau kamera yang DSLR atau handycam, ternyata ada triknya. Ketika ditempelkan ke badan, sikut itu gak tremor katanya. Nantilah saya cobalah gitu ya. Kita juga belajar banyak. Jadi sponsor itu tidak hanya memberikan materi ya, ilmunya juga. Pelajaran juga buat kita. Sponsornya kalau boleh tahu apa aja sih? Ada Muhara Wedding Planner, Lokal Latte dari Perfect Food. Terus untuk warnetnya kita ada 2, ada Fabulous sama Warnet Kids ya. Terus ada Rumah Sari juga, ada apa lagi tuh, Dunia Kabel dan Cafe. Aku lupa. Banyak soalnya. Banyak ya, wah hebat nih ya Wargi Libels. Terus filmnya juga menarik ya, kemudian penggayaan sponsornya juga pas gitu ya. Ini hebat. Jadi untuk Wargi Libels ini perlu dicontoh ya, gitu, perlu dicontoh. Boleh nanya-nanya ke rekan-rekan di sini, ada Alia sama Felisa, mungkin ada anak kelas 12 CPS lainnya. Terus ini nih, selama proses syuting pernah nggak mengalami konflik internal di antara kalian? Pernah ya, pernah. Pasti ada. Pernah banget. Itu bagaimana cara manajemen konfliknya itu? Kalau misalkan kita ada evaluasi juga ya. Misalkan sehabis syuting hari pertama itu ada evaluasi juga tentang syuting hari itu, terus tentang semuanya gitu. Kita nyelesain masalah di hari itu melalui evaluasi itu. Apakah ada mohon maaf ya, ini misalnya konflik sampai ngomong kasar, mengumpat, atau sampai adu jotos gitu? Enggak lah ya. Selama ini enggak ada konflik kayak gitu. Mungkin lebih ke saling menyampaikan pendapat aja masing-masing, kayak menurut saya gini, menurut aku gini gitu. Sejenis berbeda argumen ya, gitu, agak naik dikit ditenangi. Jadi kalau misalkan untuk omongan kasar gitu mungkin sesekali pernah keluar ya Pak. Nada tinggi ya, misalnya, nada omongannya lebih tinggi itu pernah ada. Mungkin itu bagian dari
apa ya, kerja profesional kayaknya begitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin PH-PH yang lain yang sudah terkenal, wah dalamnya gitu juga, bahkan mungkin lebih parah. Tapi itu kan mereka bekerja ya gitu. Ini kan untuk pemenuhan tugas yang secara otomatis juga menjadi pendidikan karakter buat kalian ya. Itu pendidikan karakter apa saja sih yang terasa gitu? Oh ya, cerita. Saya juga dapat info hal-hal yang bersifat spiritual ya. Itu juga dilakukan katanya ya. Seperti sholat duha gitu kan ya. Sholat sunat duha, terus untuk yang muslim, untuk yang non muslim mungkin berdoa dengan kepercayaannya masing-masing gitu. Itu dijalankan, memang ada harapan untuk mensukseskan acara ini ya gitu. Iya, pasti. Contoh deh, boleh bisa ceritain satu schedule untuk melaksanakan sholat duhanya kapan, terus syutingnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau misalkan gitu, kita kan pasti buat jadwal syuting kan Pak, selama di targetnya 5 hari kan. Itu tuh di situ tuh udah dijadwalin paling awal buat sholat duha dulu. Jadi setelah briefing kita sholat duha dulu gitu. Kita kan mulai syuting, maksudnya mulai kumpul gitu jam 7 di rumah Felisa gitu. Kita tuh mau gak mau jam 7 harus ada di situ gitu. Profesional ya? Ya, harus disiplin. Harus disiplin. Harus disiplin. Sholat duha juga. Ya. Tuh, bahkan ya saya juga menyarankan gini wargi Libels, karena nanti bentuknya adalah sebuah kegiatan, dan ini bukan kegiatan yang bukan kegiatan kecil ya, bukan kegiatan ecek-ecek ya. Maka saya sarankan untuk sholat hajat ya. Sholat hajat tuh. Gimana mungkin pengalamannya setelah melakukan hal-hal seperti sholat duha, sholat hajat gitu, terasa nggak efeknya ke proses gitu? Terasa. Kayak lebih tenang aja gitu Pak. Gimana ya? Misalkan kan kalau di project ini sering banget lah dapat kendala gitu, panik lah, terus nangis lagi. Ya sih, pasti ya. Apa banyak itu pasti. Nah, mau kemana lagi gitu kalau bukan? Oh iya, itu dari Felisa sendiri aktrisnya. Lebih tenang aja sih ngejalaninnya, kan kalau misalnya aku sendiri lebih kadang suka deg-degan gitu loh untuk mulai sesuatu, jadi lebih bisa nyantai gitu, bisa nenangin yang lain juga. Salah satu cara dari manajemen konflik juga begitu ya? Iya. Ya. Jadi lebih tenang lagi gitu. Ngadepinnya lebih santai. Tuh, wah ini menarik sekali ya. Jadi wah, berapa lama lagi sih? Ya bentar lagi aja deh. Mungkin ini terakhir deh buat dua-duanya. Sebenarnya pesan moral untuk penonton dari film kalian yang adaptasi dari novelnya Dewi Lestari berjudul Petir, itu pesan moralnya apa aja sih? Dari siapa dulu nih? Boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri, ini tuh film itu pingin ngasih tahu khususnya buat kita lah para remaja yang bentar lagi kan mau beranjak dewasa, harus punya karakter yang tangguh. Satu, tangguh, terus dia harus bekerja keras, terus jangan takut mencoba hal baru, jangan takut coba itu, terus jangan pernah takut untuk gagal, karena pasti di dalam hidup kita tuh ada apesnya lah, ada gagalnya, ada gitunya. Cuman gimana sih cara kita buat dari gagal itu kita bangkit, mau nunjukin tuh proses. Kalau sukses, untuk jadi sukses itu pasti ada tahap gagalnya dulu gitu. Jadi orang sukses mana gitu yang gak pernah gagal? Dengerin tuh wargi Libels, dengarkan itu, orang sukses mana yang tak pernah gagal. Pasti merasa gagal semuanya gitu kan. Dari Felisa nih, dari aktrisnya, pesan moral apa sih yang sebenarnya yang ingin disampaikan kepada penonton? Kalau dari aku sendiri sih mau ngasih tahu aja, kayak biar kalau misalkan kalian sebagai anak muda di usia-usia produktif ya, jangan pernah pantang menyerah gitu. Kalau misalkan kalian gagal itu hal yang wajar, benar-benar wajar banget. Terus juga tetap bangkit, dan kalau misalkan kalian punya relasi itu baiknya dimanfaatkan gitu, dimanfaatannya dengan baik, jadi biar lebih sukses lagi.
Menarik juga. Jadi memang pas ya untuk kondisi remaja-remaja saat ini. Oke. Oh, tadi saya udah bilang terakhir ya. Sekarang deh saya bilang terakhirnya nih. Saya mau nanya nih, untuk nama produksinya teh Satir. Satir Production. Apakah ada impian ke depannya setelah kalian menghadapi petir ini, ada impian selanjutnya untuk membuat sebuah project film lagi yang diproduksi oleh Satir Production? Ada nggak impian ke sana? Sebenarnya kalau misalkan ngobrol-ngobrol gitu, bercanda-bercanda, kadang suka ngomong, ayo petir part 2. Iya, petir part 2, petir part 2. Kan petir part 2 itu selanjutnya petir tuh ada novel Dewi Lestari partikel judulnya. Ya udah itu partikel filmkan lagi Mas Jadi Satir. kalau kepikiran sekelibat mah ya suka ada gitu. Misalkan ada. satir part 2 gitu. Satir. Film judulnya apa tapi diproduksi oleh Satir lagi. Ya mungkin bukan hal yang tidak mungkin, maksud saya itu ketika ini 12 EPS 2 yang menjadi rumah produksi Satir Production itu menggarap sebuah film, kemudian aktrisnya Natasha Wilona sama Felisa misalnya ya. Terus Reza Rahardian, siapa lagi, Tio Pakusadewo ya, Iqbal Ramadan, Angga Yunanda ya, siapa ya, itu kan harapan ya, mudah-mudahan menjadi doa juga gitu, bisa meraih keuntungan juga di situ ya. Ya Satir. Doakan. Iya aja termasuk saya sebagai guru juga pasti akan mendoakan yang terbaik untuk murid-muridnya ya, dan murid-muridnya pun berdoa juga, jangan lupa berdoa dan berusaha gitu ya. Saya salah satu doanya di sini, kita ada program sholat duha ya, laksanakan sholat duha 12 rakaat, kemudian bersedekah juga gitu kan ya. Terus jadi itu ya harapannya ya. Baik, Wargi Libels tadi sudah banyak berdiskusi dengan 12 IPS 2 dalam rangka Project Based Learning yang sekarang jadi rumah produksi bernama Satir Production ya. Mudah-mudahan untuk Satir Production itu bisa tidak berhenti hanya di sini saja. Tidak berhenti di sini saja, jadi bisa memproduksi visual atau audiovisual yang lain ya, berupa film kah, dokumenter kah, berupa tayangan-tayangan yang lainnya begitu. Apalagi nanti bisa juga sinetron ya. Sinetron, oke. Terus bisa memperluas jaringan juga, misalnya dikenal oleh production house yang lain gitu, yang terkenal ada Dewi Umaya di sana, ada Miles Production juga. Kemudian dikenal juga sama sutradara nasional gitu, ada Hanung Bramantyo, ada Anggi Umbara misalnya, ada siapa lagi, Riri Riza ya. Ya banyak lah ya. Begitu, mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik buat kawan-kawan kita sesama Wargi Libels. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada podcast kali ini. Sampai jumpa di Libels Podcast selanjutnya dengan episode-episode yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya, Teddy Heriadi, sebagai host Libels Podcast kali ini. Mungkin terima kasih juga buat Alia Kaurinisa sebagai director dan scriptwriter di Satir Production, dan Felisa sebagai pemeran utamanya di film Petir. Kita juga makasih juga Pak, makasih kembali Niat. podcast ini. Oke, terima kasih. Baik, sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.